Di era digital sekarang ini, media sosial bukan cuma tempat buat berbagi meme atau ngobrol sama teman. Ini sudah jadi medan perang di mana reputasi bisa dibangun atau hancur, terutama buat industri kayak logistik. Nah, kalau kamu mikir logistik, mungkin yang terbayang gudang sama truk pengantar barang. Tapi, percaya deh, aksi yang sebenarnya itu terjadi di dunia maya. Yuk, kita bahas kenapa Farfime Solsnongham. Dengan pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia, layanan logistik lagi banyak banget dicari. Menurut Badan Pusat Statistik, transaksi e-commerce terus naik tiap tahun, artinya makin banyak paket yang bergerak daripada sebelumnya. Tapi ini dia nih yang penting, pandangan pelanggan tentang layanan itu bukan cuma dari pengalaman mereka sendiri. Itu dibentuk sama ribuan ulasan online, komentar, dan interaksi yang membanjiri media sosial setiap hari. Penelitian dari Permana dan Setiawan nunjukin ini dengan sempurna. Electronic Word of Mouth, atau EWOM, punya pengaruh besar banget apakah orang percaya dan milih penyedia logistik. Enggak berlebihan kalau dibilang, satu keluhan viral di Twitter bisa ngerusak bertahun-tahun pembangunan merek yang hati-hati dalam hitungan menit. Di sisi lain, postingan bagus tentang kurir yang ramah atau pengiriman super cepat bisa lebih baik daripada kampanye iklan apapun. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Beda sama dulu, di mana masukan pelanggan itu pribadi atau satu arah, percakapan tentang logistik sekarang itu rumit dan berantakan. Siapapun bisa berbagi pendapat, dan semua orang mendengarkan. Ini dia EWOM beraksi. Ulasan, tweet, Instagram stories, semuanya membentuk apa yang orang pikirkan tentang sebuah perusahaan. Dan jujur aja, konsumen lebih percaya satu sama lain daripada mereka percaya pemasaran resmi. Itu artinya ulasan positif, kayak cerita tentang penanganan yang hati-hati, atau pengiriman yang lebih cepat dari janji, membangun kepercayaan dan kesetiaan. Tapi yang negatif, keluhan tentang paket telat atau layanan yang buruk. Itu bisa bikin calon pelanggan langsung lari ke pesaing. Dan dengan kecepatan media sosial, masalah kecil pun bisa cepat membesar. Jadi, gimana caranya perusahaan logistik bisa membalikkan keadaan dan pakai media sosial buat keuntungan mereka? Pertama, alat pemantau media sosial itu wajib. Memantau setiap sebutan, ulasan, atau komentar secara real-time, bikin perusahaan bisa tahu masalah lebih awal dan merespons cepat. Kedua, punya tim khusus yang terlatih buat balas di media sosial, itu bukan pilihan, itu penting banget. Respons yang cepat dan penuh empati bisa mengubah pelanggan yang enggak senang jadi penggemar setia. Transparansi juga penting. Memberitahu pelanggan tentang pengiriman mereka, atau langsung mengatasi keterlambatan itu, membangun kepercayaan. Perusahaan juga harus mendorong pelanggan yang senang buat ninggalin ulasan positif dan pakai alat AI buat menganalisis masukan untuk tren dan area yang perlu diperbaiki. Dan tentu saja, staf di lapangan butuh pelatihan yang bagus, karena setiap interaksi positif bisa menginspirasi ulasan yang baik. Jadi, intinya begini. Media sosial mengubah lanskap logistik, mengubah setiap interaksi pelanggan jadi cerita publik. Buat perusahaan logistik, investasi dalam pemantauan cerdas, respons cepat, dan perbaikan berkelanjutan itu bukan cuma pintar, itu perlu. Di pasar yang sangat terhubung kayak Indonesia, media sosial bukan cuma kotak keluhan. Ini alat yang kuat buat membangun kepercayaan, memperkuat reputasi, dan tetap unggul di industri yang sangat kompetitif. Kalau kamu mahasiswa bisnis atau pemimpin masa depan di bidang logistik, ingat menguasai percakapan digital sama pentingnya dengan memindahkan barang itu sendiri.